Silakan Sardi, Lubis. Shalom Bang, Ilya. Silakan. Saya salah satu penggemar dari ajaran-ajaran yang mungkin saudara sampaikan dan ada sedikit pertanyaan yang perlu saya ajukan. Ya, silakan. Gak apa-apa ya Bang kalau ada nanti 3 pertanyaan. Yang pertama, eh, bahwa di kitab Kejadian diceritakan di sana tentang penciptaan Allah dan manusia diletakkan di Taman Eden. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, Bang, eh, Taman Eden ini dan di mana letaknya kira-kira Bang di bumi ini? Itu yang kira-kira pertanyaan saya karena Tuhan menciptakan manusia diletakkan di bumi dan ditaruh di Taman Eden. Yang menjadi pertanyaan saya, Bang, Taman Eden ini sebenarnya ada di mana begitu kira-kira, Bang? Ya. Yang pertama. Tidak ada yang mengetahui lokasi akurat pastinya di mana Eden, tapi beberapa orang, beberapa peneliti ilmuwan itu memprediksi itu di daerah Irak. Ya, kenapa tidak ada yang tahu di mana lokasinya Eden itu secara pasti? Karena pernah ada air bah yang memporak-porandakan lokasinya. Jadi Sungai Tigris, Efrat, Pison, Gihon itu kita nggak tahu di mana dia letak pastinya di mana. Karena pernah ada peristiwa air bah yang membuat lokasinya itu kita nggak tahu jadinya di mana. Nggak ada yang mengatakan itu di Yerusalem, di Eden, jadi Eden yang baru. Ada yang mengatakan itu di Irak, tapi kita nggak tahu itu pastinya di mana. Masih hipotesa, butuh pembuktian seiring berjalannya waktu. Begitu. Untuk sekarang belum diketahui, tapi nanti pasti diketahui. Tapi itu di bumi ini, bukan seperti kayak anak Batak bilang itu di sorga, atau seperti Islam yang mengatakan itu di sorga. Itu di bumi. Gitu ya. Oke? Buka mic-mu. Pertanyaan kedua saya, Bang. Saya pernah baca di kitab Kejadian pasal yang ketiga di ayat yang ke-22 kalau saya tidak salah, bahwa banyak orang yang mengatakan manusia yang telah berdosa oleh karena pelanggarannya telah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk sehingga Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Dan sementara Bang Ilya dikatakan di dalam firman Kejadian 3 pasal yang ke-22 bahwa penyebab salah satunya bukan karena memakan buah itu makanya manusia diusir, tetapi ada satu lagi katanya yang namanya buah tentang kehidupan yang tidak akan pernah mati. Apakah memang gara-gara ini Bang manusia diusir atau gara-gara hanya makan buah itu, buah pengetahuan yang baik atau yang buruk itu, makanya manusia diusir? Tolong arahkan Bang. Ya. Jadi kenapa sih manusia itu diusir dari Eden? Itu bukan karena pohon kehidupan. Makanya gini, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa dalam Kejadian 3 ayat 22, Tuhan berkata begini, ya, sesungguhnya manusia itu, Adam, telah menjadi seperti salah satu dari kita, dari pribadi Tritunggal Maha Kudus, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup selama-lamanya, ya. Jadi ada dua pohon, ada pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Ketika dia jatuh, maka Tuhan itu mengirim kerubim untuk menghalangi mereka agar pohon itu dilindungi oleh kerubim itu, agar mereka tidak makan buah pohon kehidupan itu. Karena kalau mereka yang berdosa ini makan pohon kehidupan itu, maka dosa mereka menjadi dosa kekal. Nah, makanya Tuhan menghalangi mereka untuk tidak makan pohon kehidupan itu agar dosa mereka itu tidak kekal. Nah, apakah karena makan buah itu mereka menjadi berdosa atau karena apa sebenarnya? Betul.
Tetapi kan memakan buah itu adalah ekspresi dari apa? Kita baca dalam Roma 5 ayat 19 dikatakan demikian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Jadi definisinya di sini adalah yang membuat mereka itu memakan buah itu adalah ketidaktaatannya mereka. Jadi karena mereka nggak taat lah, makanya mereka makan buah itu. Bukan karena makan buah itu lalu mereka nggak taat. Makan buah itu adalah ekspresi dari ketidaktaatan yang ada di dalam diri Adam. Jadi bukan karena buah itu buah misterius dimakan lalu berdosa, bukan. Tapi karena dia tidak taat dalam hatinya, maka dia ambil buah pohon pengetahuan itu sebagai tanda bahwa dia tidak taat. Nah, ketika mereka makan buah itu, artinya secara sah mereka terbukti tidak taat di hadapan Allah karena melanggar perintah Allah. Maka ketika mereka menjadi berdosa, Tuhan menghalangi mereka untuk jangan mengulurkan tangannya ke pohon kehidupan itu agar dosa mereka dan ketidaktaatnya itu menjadi kekal sehingga mereka tidak binasa secara kekal gitu ya. Berarti intinya Bang, dulu Adam dan Hawa tidak akan diusir dari Taman Eden oleh karena cuman memakan buah pengetahuan yang baik yang buruk itu ya Bang? Ya, mereka diusir karena mereka itu tidak taat dan agar mereka tidak makan pohon kehidupan itu. Karena kan pohon kehidupan itu kan di Eden. Iya Bang, iya Bang, iya Bang. Gitu ya. Oke Bang, kira-kira begitu Bang. Itu yang menjadi Oke. pertanyaan saya Bang. Terima Ya. kasih Bang Ilya, Tuhan berkati. Oh, Tuhan berkati ya. Jadi gitu ya. Jadi bukan karena buah itu teman-teman seperti buah apa gitu ya. Jangan lupa tap-tap layar ya. Karena buah misterius kayak buah apa gitu sehingga dia jadi enggak. Tapi karena dia memang adalah tidak taat yang diekspresikan dengan memakan buah itu sehingga mereka menjadi berdosa. Gitu nyadabah. Silakan Han. Salam. Halo. Halo, saya nggak bermaksud naik ini, cuman pas ditapak Oh, sebelah kepencet ya naik. Pak. Oke. Padahal kepencet ya Pak. Oke. Padahal kepencet ya Pak. Oke. Di gua kau itu. Silakan Rich. Halo Bang Elia, suara saya kedengaran gak Bang ya? Ada, silakan. Mau tanya apa Pak? Pertanyaan saya sih sederhana aja Bang, sebagai seorang pemuda yang ingin tumbuh dewasa. Mungkin pertanyaan saya adalah, yang pertama itu, kenapa sih Tuhan itu baik banget sama kita? Maksudnya bukannya kita yang seharusnya melayani Dia, tapi dalam ajaran-ajarannya itu Tuhan selalu bilang kepada kita, ketuklah maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Itu sih Bang. Terus yang kedua mungkin tadi ada penjelasan dari Abang mengenai manusia baru dan ketidaktaatan. Nah, apabila ada seseorang yang pada masa sekarang Bang, itu tidak taat akan ajaran Tuhan, kemudian pada suatu hari dia menyadari akan kesalahannya dan dia ingin berubah, apakah malapetaka tetap akan menimpa dia Bang? Karena Tuhan kan maha adil, tapi di sisi lain Tuhan juga pemaaf. Itu sih Bang yang ingin saya tanyakan, dua itu aja. Terima kasih. Oke. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan itu begitu mengasihi kita gitu ya? Kamu ada Alkitab di sana? Ada Kak. Oke. Coba kamu buka di dalam 1 Timotius 2 ayat 13. Kenapa Tuhan itu sangat menyayangi kita manusia? Mengapa dia begitu baik kepada manusia? Nah, ini sangat berhubungan dengan pertanyaan kamu yang kedua. Tapi kita perlu mengetahui why.
Kenapa Tuhan itu sangat mencintai kita? Kalau Yohanes 3 ayat 16 itu udah jelas, karena dia mengasihi kita. Tapi apa yang membuat dia mengasihi kita? 2 Timotius 2 ayat 13, coba kamu baca. 2 Timotius, Apa? bentar Bang. 2 Timotius berapa Bang? 2 Timotius 2 ayat 13. 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, ia tetap setia karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Jadi bagi Allah, kita yang rusak ini, kita yang kotor dan bernoda ini, itu menjadi berharga. Kenapa? Karena dia memulai kita dari dirinya. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan apa? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa dia begitu sayang sama kita? Karena kita dimulai dari dirinya sendiri. Kita diinisiasi melalui ide yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi jangan ada orang miskin berkata aku miskin. Tapi biarlah kamu berkata kamu kaya di dalam Tuhan. Jangan ada orang bilang orang mengatakan aku lemah, tapi kamu adalah kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kamu dimulai dari dalam Allah sendiri. Makanya ia tidak dapat menyangkali kita. Karena, jadi mengapa dia begitu sayang sama kita? Karena kita ini dari dirinya. Kita ini diambil dari dirinya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa gambar Allah itu sendiri? Kolose 1 ayat 15. Yesus Kristus adalah gambarnya Sang Bapa. Jadi kita ini dimulai, kita ini diciptakan sejak semula itu melalui dan di dalam firman. Dan oleh karena firman. Jadi kita diciptakan menurut Yesus Kristus sendiri sejak kekekalan. Nah, kalau Bapa mengasihi anak, makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan dia tinggal di antara kita dan ia dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Dia anak tunggal Bapa yang sangat dikasihi Bapa. Kalau Sang Bapa sangat mengasihi anak tunggalnya itu, maka kita yang diciptakan oleh karena anak tunggalnya itu pun dikasihi, tidak berbeda seperti kasihnya dia kepada putra tunggalnya itu. Makanya kita disebut anak-anak Allah, karena kita adalah anak-anak Allah oleh karena hak kesulungannya Kristus yang diambil dari antara kita. Ya. Jadi kenapa dia begitu sayang? Karena kita dimulai sejak semula pada penciptaan itu oleh karena Kristus yang sangat dia kasihi sebagai anak tunggalnya. Makanya Tuhan Yesus berkata, apa? Permuliakanlah aku Bapa dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Karena Bapa mengasihi dia sejak kekal. Karena Allah itu kasih. Jadi mengapa Bapa itu mengasihi kita? Sangat mengasihi kita. Karena memang kita diciptakan menurut apa yang dia kasihi. Yaitu firman-Nya sendiri. Yang kedua, karena kita dimulai dari dirinya. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya dia. Ya. Nah, yang kedua, lalu ketika orang udah percaya Tuhan, lalu dia tidak taat sama Tuhan. Kadang dia tidak taat, tapi menyesalinya dan kemudian bertobat. Apa yang akan terjadi? Apakah dia akan ditimpa murka Allah? Murkanya Allah itu sudah ditumpahkan di dalam Kristus 2000 tahun lalu melalui penyalipan. Menurut nubuatan Yesaya 53. Ya. Apa yang kita rasakan? Kita tidak akan lagi merasakan murka Allah, yaitu kematian kekal. Tapi kita bisa mendapatkan hajaran dan teguran. Karena kitab Wahyu berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Mungkin kita ditegur dengan sakit, dengan apalah Tuhan tegur kita. Karena lebih baik tanganmu kamu buang daripada seluruh tubuhmu ke neraka. Tuhan berkata begitu. Ya. Jadi Tuhan akan hajar kita. Tuhan akan nasihati kita dengan kalau kita serius terus-terusan bandel karena sayangnya sama kita, kita akan dimarah, ditegur, dihajar sama dia. Nah, tapi apakah itu disebut murka Allah? Tidak. Murka Allah itu adalah kepada mereka yang tidak mau menerima kasih karunia-Nya, yang meninggikan diri dengan menolak Yesus Kristus yang adalah firman-Nya yang melakukan kehendak-Nya sendiri.
Jadi murka Allah, yang mendatangkan murka Allah itu adalah mereka yang berdosa oleh karena menolak firman Allah di dalam Kristus Yesus. Yohanes 8 ayat 24. Nah, tapi kalau saya berdosa, Kak Elia, saya berbuat salah, tapi saya mengakuinya, apa yang akan terjadi? 1 Yohanes 1 ayat 9, Ia adalah setia dan adil jikalau kita mengaku dosa kita. Apa katanya? Ia akan menyucikan kamu dari segala pelanggaran dan kesalahan. Itu firman Tuhan. Jadi ya kamu datang sama Tuhan, akui dosa-dosamu, minta ampun sama Tuhan, dan minta sama Tuhan agar dampak keberdosaanmu itu tidak Dia izinkan terjadi. Gitu. Ya. Ya, terima kasih Kak Elia, firman Tuhan yang yang lewat dari nasihat Kak Elia sungguh masuk sih di hati. Terima kasih Kak. Ya, Tuhan berkati ya. Berkati.